Alhamdulillah. Ini dari kelas berapa sampai kelas berapa ya? Kelas 12. Kelas 6 sampai kelas 12. Oke. Berarti kelas 6 ke atas ya. Pada kali ini sebelumnya ini perkenalan dulu ini ya. Perkenalkan, saya namanya Sakinah. Saya dokter di Puskesmas dan saya mengelola program Rumatan Metadon, yaitu program untuk terapi, untuk rehabilitasi, tapi rehabilitasinya nggak nginep di Puskesmas, tapi pulang untuk pasien-pasien yang kecanduan zat-zat narkoba. Ya, jadi nanti mungkin ada pertanyaan tentang seputar narkoba yang bisa saya jawab, yang saya jawab. Di sebelah saya ini ibunda kita yang paling cantik sedunia. Amin. Ya, Ibunda Mimi, apa ini perkenalannya? Selaku ibunda dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Apa kabar Bu Mimi? Alhamdulillah baik. Untuk kali ini memang udah pernah ada penyuluhan seperti ini? Belum ya? Kalau belum, saya mulai yang dasar-dasar dulu ya, adik-adik. Saya panggilnya adik-adik aja ya. Sehat ya hari ini ya, nggak ada yang sakit? Alhamdulillah, siap mendengarkan deh. Jadi narkoba itu apa sih? Narkoba itu dari singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif ya. Jadi nafsa, istilahnya nafsa dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi zat-zat yang bisa kalau dimasukkan ke dalam tubuh membuat tubuh kita menjadi banyak kelemahan. Misalkan ada yang nggak karuan, misalkan dalam tubuh ya otaknya dipacu, jantungnya dipacu, paru-parunya dipacu, terus sarafnya juga dipacu, akhirnya ada kelainan-kelainannya ya. Gini. Dampak narkoba. Jadi kita bahas tentang narkoba ya adik-adik ya. Ada yang pernah tahu narkobanya itu apa? Apa aja nafsanya itu? Sabu ya. Yang terkenal sabu ya. Nanti kita bahas tentang sabu ya adik-adik ya. Jadi sabu itu apa? Nanti kita bahas sebelumnya. Tapi yang dampak-dampaknya dulu kita bahas dulu di awal ya. Sabu apa lagi? Ganja. Terus apa lagi? Ya, narkobanya apa lagi? Ganja ya. Terus apa lagi? Ekstasi, benar ya. Pinter-pinter sudah tahu semuanya ya. Tapi kalau memang itu nafsanya ya, narkobanya. Tapi kalau nafsanya, narkoba, psikotropika, dan adiktif ada namanya benzodiazepam. Terus alkohol itu termasuk zat adiktif yang lainnya ya, karena memacu yang ketergantungan. Jadi alkohol, rokok juga enggak? Nggih, termasuk nggih. Jadi ya memang selain narkoba yang kita bahas di sini juga zat adiktif lainnya dan psikotropika juga perlu kita bahas ya. Kalau memang awalan kita harus tahu ya apa sih penyebabnya anak-anak tergantung narkoba. Ada yang bisa tahu? Refleks. Apa yang menyebabkan anak-anak tergantung narkoba? Pergaulan bebas, pintar ya. Kemudian apa lagi? Stres, pintar. Apa lagi? Pintar-pintar semua ini Ustaz. Anak-anaknya ini. Apa lagi? Pengen tahu ya, pengen coba-coba, itu sifatnya remaja ya. Pengen tahu, pengen coba-coba, broken home, kemudian stres, salah pergaulan, itu penyebab masuknya narkoba kepada remaja. Bener nggak? Bener nggak? Ada yang pengen coba-coba? Nggak ada, alhamdulillah. Kenapa? Karena
otaknya, karena akan menyebabkan kerusakan di sel-sel tubuh, mulai dari otak, jantung, paru-paru, kejiwaannya juga bisa menggila, kemudian akhirnya menimbulkan kematian. Ya, adik-adik ya. Oke. Kemudian dampak-dampaknya sudah ya. Punten ya, saya buka ya, tapi saya jaga jarak sedikit ya. Oh, cantik. Kemudian apalagi dek ya, ini dari tadi ya penyebabnya adalah salah pergaulan. Jadi jangan sampai dari pergaulan itu kita menyebabkan adanya ditawari sama pengedar ya. Jadi pengedar kita nggak tahu, awalnya kita temenan biasa, kemudian salah pergaulan. Kalau di sini sih insya Allah pergaulannya bagus-bagus semua ya, nggak mungkin mau ngedarin di dalam majelis taklim. Tapi kalau udah di luar, terus tiba-tiba ada yang le, kita tak kei barang enak tempel nang lidah kok warnanya ganti. Nah itu awal-awal penyebab narkoba masuk ke dalam tubuh. Kalau awal-awal masuknya memang sedikit, rasanya enak, ngefly, bayangin yang halusinasi istilahnya ya, bisa semangat belajar atau bisa yang nggak bisa tidur. Jadi tergantung efek dari narkoba semuanya. Kemudian lama-lama dia pengen lagi, kok enak ya barang tinggi, mas jual mana mas yang wingi mas nyoba mana mas bayar oleh ya, misalnya sebegitu, akhirnya suruh bayar lagi, kemudian ketergantungan. Kalau udah ketergantungan tidak bisa itu lagi, tidak bisa dosis satu lagi, tapi dosisnya pasti akan bertambah lebih tinggi lagi. Kalau dosisnya sudah melebihi dosis yang benar atau dosisnya lebih tinggi lagi, yang keluar gak cuma efek yang enak-enak aja, tapi efeknya ke dalam tubuh, jantungnya dipacu untuk lebih cepat, yang gak normal, otaknya bisa mengkerut gitu ya dek ya. Kemudian paru-paru terutama, karena lewat narkoba itu gak cuma lewat jadi narkoba itu apa sih? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif ya. Jadi nafsa, istilahnya nafsa dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif. Jadi zat-zat yang bisa kalau dimasukkan ke dalam tubuh membuat tubuh kita. Apa ini tempat rice cooker dijual, kemudian ada barang-barang apa lagi yang bisa dijual lagi ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa nafsa harus dijauhi, karena kejiwaannya juga kriminalitasnya juga akan tinggi lagi. Ya. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya lanjut lagi? Boten, sudah jelas. Jadi saya mau tanya sesuatu ke adik-adik. Nanti dapatnya ini ya, dapatnya pin ini dari Ustadz ya. Ya, sip nih, sama mau pin. Bisa dijelaskan nggak adik-adik apa yang mendasari narkoba pada remaja? Apa yang menyebabkan tadi? Ya, silakan. Mau pakai mic apa enggak? Silakan. Ya. Stres. Cepatan 3, ayo 3, satu orang 3. Kan tadi ada 6 kalau nggak salah. Siapa dulu? Ya, yang kakak dulu ya. Kakak baju abu-abu. Pergaulan bebas, broken home, stres dan depresi. Betul. Tepuk tangan untuk kakak. Nanti dapat ini ya. Ada lagi yang bisa? Tadi ada yang bisa? Apalagi ayo. Loh, tadi ada 6 perasaan ya. Ya, sudah disebutkan stres. Apalagi? Ingin coba-coba. Terus apa lagi? Iya betul, kurang kasih sayang. Pengen dikasih sayang gimana? Iya. Ada lagi yang belum saya sebut tadi, yang paling penting, yang paling mendasar.
besar buat kita semua di majelis taklim ini. Kurangnya iman. Ya, siapa nyebut itu tadi? Dapat lagi hadiahnya. Ya, ada di sini ya Ibu. Terima kasih. Yang nomor 1 dan yang paling penting adalah kita harus memupuk keimanan. Kalau kita sudah tahu kalau kita ya, yang terpenting nomor satu itu adalah keimanan ya. Kalau kita sudah punya tameng iman, tameng ibadah, ilmu agama, insya Allah zat-zat seperti itu kita nggak pengen coba-coba. Oh enggak, ini merusak diriku. Oh mohon maaf, ini sudah dilarang sama agamaku. Jadi enggak boleh lagi ya. Iya adik-adik ya. Ya. Ada kan ayat-ayatnya yang melarang kita memakai zat-zat itu yang merusak tubuh, ada kan? Iya. Iya ada yang tahu ayat-ayatnya? Ya. Termasuk itu tadi. Jadi kita enggak boleh, itu sudah dilarang, itu hukumnya haram gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak mau lagi melangkah ke situ, walaupun orang-orang di dekat kita, dia kayak raya dodolan nafsa, dia kayaknya seneng ya, ternyata pakai narkoba, misalkan artis-artis itu, tapi kita nggak akan pengen karena kita lebih punya tameng agama, tameng keimanan yang tinggi. Itu nomor 1. Sudah, di sini cukup ya. Saya mau bahas sedikit lagi tentang macam-macamnya narkoba. Jadi narkoba itu, istilah narkoba itu tidak cuma satu macam. Jadi ada beberapa macam. Ini yang akan saya sebutkan, misal ada 7 macam ya di sini ya. Tapi mungkin perkembangan zaman semakin hari semakin banyak yang datang ke Indonesia. Jadi nafsanya itu akan macam-macamnya akan semakin banyak. Jadi ada nafsa yang bisa menyebabkan kita pengen turun tok. Ada yang nafsa yang menyebabkan kita pengen kerja tok, pengen gerak terus, pengen ini ya. Misalkan orang-orang di diskotik, mohon maaf ya, di diskotik itu narkobanya bukan tipe narkoba yang langsung bikin tidur, bikin fly, bikin halusinasi, bikin hayalannya macam-macam. Tapi di sana, di tempatnya disko-disko itu, narkobanya jenisnya jenis yang dia bikin dia senang, bikin dia lebih gak ngantuan, 3 hari pun gak tidur, gak makan, dia bisa. Misalkan contohnya adalah sabu-sabu atau ekstasi. Jadi ada zat-zat khusus nafsa ini yang beda-beda. Kemudian ada yang bikin kita tidur tok, misalkan zat-zat yang penenang, tapi kalau dokter meresepkan sih dosisnya cuma 3 kali 1 tablet. Tapi kalau udah melebihi 3 kali 10 tablet, ya beda lagi hasil yang dihasilkan ya, zat yang dihasilkan. Akhirnya dia nge-fly gini terus ya. Ada lagi yang untuk anak-anak biasanya nyoba-cobanya itu, mohon maaf tapi ini saya ngomong nggak boleh dicoba ya adik-adik ya. Ya, rata-rata pakai lem, biasanya lem dihirup, dihidot, enak-enak. Ayo, siapa yang pengen coba-coba? Nggak boleh loh ya, boleh pakai lem tapi asal tahu baunya, tapi tidak boleh disedot-sedot terus. Nanti itu ada zat-zat lemnya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi otak kita, mempengaruhi paru-paru kita, semuanya ya. Lama-lama akan ketergantungan, dan yang paling parah dari ketergantungan lem itu akhirnya kebodohan permanen. Orangnya linglung ya. Jadi jangan coba-coba sih. Apa sih itu tergantungan lem? Nggak boleh, ingin tahu itu ya, karena efeknya akan menjadi suatu kebodohan ya.